Oke, Islam dan hak asasi manusia. HAM, kita definisikan dulu, adalah hak yang melekat pada manusia karena identitas kemanusiaannya. Atau saya suka sebenarnya definisi HAM-nya Franz Magnus Suseno dalam buku Etika Politik. Dia menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia yang tidak diberikan oleh negara. Itu HAM. Sesederhana itu Franz Magnus Suseno mendefinisikan apa itu HAM. Sehingga hak berketuhanan itu HAM. Hak untuk meraih kemerdekaan, memilih itu HAM. Nah, tidak termasuk HAM, yaitu hak memilih di TPS, karena itu diberikan oleh negara. Tidak termasuk HAM, yaitu misalnya hak untuk meraih pendidikan secara gratis, karena itu diberikan oleh negara. Tapi HAM itu adalah hak yang tidak diberikan oleh negara. Contohnya kayak menurut agama, tidak ada tuh negara mau mengintervensi kaos menurut agama. Bahkan anekdot yang berkembang bahwa negara yang mengakui enam agama itu juga tidak mendapati legitimasi hukumnya sebenarnya, karena di undang-undang kebebasan beragama itu dijelaskan bahwa memang ada 6 agama mayor, tapi agama juga tetap mengakui aliran-aliran minor, bahkan ajaran penghayat. Silakan misalnya lihat di FKUB. FKUB kan struktur agama kan lengkap di situ, perguruan umat beragama. Nah, kita akan bagi 4 pembahasan seperti biasa, yaitu pertama universalisme dan partikularisme, sejarah HAM, sumber HAM, dan HAM dalam Islam. Pertama, universalisme dan partikularisme. HAM itu gimana sih? Apakah dia universal atau partikular? Nah, menurut Barat, HAM itu universal. Bahwa HAM itu ya harus ditafsirkan pada satu konteks tertentu, memiliki definisi sosial tertentu, dan kita harus sepakati secara kolektif. Nah, itu Barat. Makanya dia sangat berpegang pada 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Nah, tetapi teori-teori yang dipaparkan oleh Barat itu tidak mendapati relevansinya pada realitas konkret. Karena ternyata Baratlah yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM. Barat yang kemudian menuding Timur atau bahkan Islam itu tidak menghargai hak asasi manusia, tapi di saat yang bersamaan Barat justru membombardir negara-negara Timur Tengah. Barat justru mencampuri urusan-urusan dalam negeri. Silakan baca misalnya Noam Chomsky, Who Ruled the Wars. Situ dijelaskan bagaimana Barat, dalam hal ini Amerika specifically, menciptakan apa yang kemudian disebut sebagai Grand Area. Grand Area itu bagaimana Barat kemudian mencoba mengoptasi setiap wilayah-wilayah, mulai dari Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, hingga ke Asia. Jadi dia kotak-kotak nih Barat nih. Nah, itu kan sangat berhubungan dengan komitmen universalisme HAM-nya Barat gitu. Berbeda dengan di Timur. Timur dalam hal ini Indonesia tentunya juga Pancasila. Silakan baca Negara Paripurna Yudikatif. Di situ sebutkan bahwa HAM dalam sila kedua itu menganut partikularisme HAM. Maksudnya apa? Bahwa HAM itu sangat partikular bagi setiap bangsa tertentu. HAM di Indonesia berbeda, HAM di Afrika juga berbeda, HAM di Papua juga beda, Papua Nugini dalam hal ini, HAM di Tiongkok juga berbeda. Berarti kita tidak bisa menguniversalkan bahwa oh ini HAM yang sudah diakui oleh seluruh dunia. Nggak ada yang seperti itu. Misalnya Barat, ini empaknya. Barat ketika menggambarkan kartun Nabi Muhammad SAW dalam media Charles Hebdo di Denmark, mengklaim bahwa ini kan kebebasan, ini HAM. Tapi apakah HAM itu bisa mencederai kebebasan orang lain? Itu menjadi soal gitu. Sehingga HAM itu sebenarnya tidak universal. Nah, begitupun dalam Islam, Islam dia tidak menganggap bahwa HAM itu universal. HAM itu bergantung pada kesepakatan. Aware terhadap kebudayaan setiap bangsa, sehingga kita tidak bisa aja nih masuk-masuk. HAM itu tidak bersumber pada sebuah etika yang universal, moral yang universal, yang kemudian kita bisa langsung pahami. HAM itu kesepakatan. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai partikularisme. Nah, selanjutnya bagaimana sih sejarah HAM bisa berkembang? Nah, pada Barat Renaissance kita mengenal, misalnya kalau teman-teman baca dan Bill of Rights di Inggris, itu Barat modern itu ditandai. Kalau kita bicara modern berarti setelah yaitu abad ke-15, itu penandanya. Karena Barat di abad 5 sampai 15 itu disebut sebagai zaman ke-8 atau zaman pertengahan, Middle Age atau Dark Age. Nah,
Di barat modern itu semakin berkembang tuh. Ada Magna Carta, Bill of Rights, kemudian Deklarasi of komitmen HAM tertentu. Nah, kata Aquinas, hukum itu berasal dari 4 kategori. Makanya ini disebut sebagai 4 kategori hukum menurut Aquinas. Yang pertama, hukum itu dia sebut sebagai Lex Dei. Lex Dei itu adalah hukum yang berasal langsung dari Tuhan. Bukan kitab suci, hukum yang berasal langsung dari Tuhan. Itu hukum mutlak. Kalau dalam Islam mungkin kita pahami itu sebagai sunnatullah. Itu sunnatullah. Jadi sunnatullah itu berbeda dengan syariat. Berbeda lagi dengan fikih. Fikih itu pandangan ulama-ulama tertentu aja. Nah, ada yang disebut sebagai sunnatullah, termasuk kausalitas dan non kontradiksi itu sunnatullah atau hukumnya Tuhan. Tetapi kata Aquinas sebagai seorang filosof dan pastor di abad pertengahan, menganggap hukum Tuhan ini, Lex Dei ini terlalu abstrak, tidak bisa dipahami oleh seluruh umat manusia. Lahirlah tipe hukum yang kedua yang kemudian disebut sebagai Lex Divina. Lex Divina ini yang kemudian disebut sebagai kitab suci. Kitab suci. Jadi hukum Tuhan itu kemudian termanifestasi dalam hukum kitab suci. Ada Injil misalnya kalau dalam Kristen, ada Taurat, dan kalau dalam Islam tentunya ada Al-Quran. Tetapi karena hukum kitab suci ini masih terlalu abstrak juga, turun lagi ketiga yang namanya adalah hukum alam. Hukum alam jangan dimaksud sebagai hukum rimba. Hukum alam kalau dalam kategori hukum itu disebut sebagai nature law atau hukum kodrat. Kalau saya suka bahasanya Franz Max Luceno, mendefinisikan hukum alam sebagai hukum kodrat, bukan kepada hukum alam. Karena kalau hukum alam kayaknya kesannya kerimba gitu. Kesannya kayak kerimba hukum alam itu. Padahal hukum alam itu adalah hukum kodrat atau nature law kalau bahasa Inggrisnya gitu. Volgesio kayaknya, Ya itu kalau prosesnya Volge atau jiwa bangsa. Jadi karena lagi masih terlalu abstrak lagi, lahirlah yang kemudian disebut sebagai Lex Scripta. Lex Scripta itulah yang disebut sebagai hukum yang tertulis. Jadi itu turunannya, gradasi hukum, mulai dari hukum Tuhan, hukum kitab suci, hukum alam atau kodrat, turunlah kesepakatan paling terakhir yang kemudian disebut sebagai Lex Scripta atau kodifikasi atau hukum tertulis. Itu pandangan Aquinas. Nah, dalam Islam ada 4 sumber hukum. Yang pertama tetap Al-Quran. Oke, Al-Quran itulah yang kemudian kita bisa garansi bahwa ini adalah firman Allah. Bahkan Al-Quran menyebut dirinya juga adalah kitab yang tidak mungkin ada keraguan di dalamnya, sehingga tidak mungkin Al-Quran itu salah secara nas, tapi bisa salah secara tafsir, tergantung penafsirnya. Kan biasa ada orang ngomong ini dalilnya, iya kenapa kau tafsirkan, kok bukan mufasir? Setahu saya mufasir Indonesia itu Presiham, karena memang dia studi pakar tafsir, profesor tafsir. Saya tidak tahu ada orang lain yang sampai kepada profesor tafsir, saya belum tahu. Nah, yang kedua adalah sunnah. Sunnah juga itu sumber hukum Islam. Sunnah itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasul SAW. Itu kemudian sunnah. Tapi yang sulit pada sunnah ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi ini sunnah, ini hadis, ini sahih, mutawatir kah, hasan kah, daif kah, atau bahkan palsu. Nah itu yang kesulitan. Ada lagi ilmunya tuh. Bahkan ada disiplin ilmunya tersendiri, ada fakultas sendiri namanya ilmu rijal atau ilmu tafsir hadis. Sehingga nggak sembarang sebenarnya orang disebut ustadz. Kalau dalam di Timur Tengah, ustadz itu adalah mereka yang 40 cabang ilmu yang kuasai. Kalau di sini kan kita baca saja buku ceramah Jumat, yang kumpulan ceramah Jumat yang warna ungu itu sudah bisa bilang ustadz. Tambah modal sedikit bisa kasih ketahui ibu-ibu. Nah itu sudah kita dipanggil ustadz. Padahal ustadz itu adalah gelar yang mana ketika kita dapat menguasai 40 cabang ilmu. Nah, baru yang ketiga, ijma. Ijma itu apa? Kesepakatan kolektif dari para ulama. Kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah atau hadis, kemudian ada ijma. Ijma itu kesepakatan kolektif para ulama. Ada ulama melakukan matsul basail, gitu. Jadi ijma itu bukan fatwa. Fatwa itu kalau satu orang aja gitu. Fatwanya ini. Nah ini jadi agak lucu juga fatwa MUI. Maksudnya MUI ini jenis kelaminnya dalam struktur pemerintahan negara ini apa sebenarnya? Tidak jelas juga gitu. Kalau mau NU ya NU, Muhammadiyah, MUI gitu ya. Bikingan apa? Kalau kita bicara historinya kan dibuat oleh Orde Baru gitu untuk mengakomodir kelompok-kelompok Islam pada waktu itu. Nah,
Dan yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah penalaran. Oleh siapa? Oleh mujtahid. Tidak semua orang lagi bisa melakukan istinbat hukum dalam Islam. Ini menjadi keren karena studi saya khusus itu pada hukum Islam. Nah, istinbat itu atau penarikan hukum itu hanya bisa dilakukan oleh mujtahid. Siapa mujtahid? Ustadz itu tadi yang menguasai 40 cabang ilmu. Jadi orang yang tidak dapat melakukan istinbat hukum dalam hal ini bukan mujtahid, namanya mukalli. Mukalli itu dia harus mengacu atau bertaklid, makanya namanya mukalli karena dia bertaklid pada mujtahid. Sekarang pertanyaan saya, siapa mujtahid kita? Siapa? Tentukan mujtahid masing-masing, karena mujtahidlah yang padanya segala fikihnya kita itu ditentukan, gitu. Jangan dimix, gitu. Tuh, kalau sholat, kalau mengenai rukun sholat ikut Quraisya, kalau mengenai filsafat ikuti siapa Musbah. Tidak boleh, harus ada satu orang yang kita rujuk sebagai mujtahid, karena Anda bukan mujtahid, jadi tidak bisa melakukan istinbat hukum. Sembarang ya? Tidak sembarang itu istinbat hukum. Kita ini pengikut gitu loh. Tidak boleh mengklaim bahwa bisa kasih ramu segala macam. Wah, ini tidak sembarang ini. Gitu loh. Sementara tafsir barat sumber ham itu adalah Covenant Internasional. Covenant Internasional itu mulai dari Duham, ada ICCPS, ICR, itu semua itu namanya Covenant. Itu semua diratifikasi dalam Indonesia, dalam hukum perundangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang HAM, Undang-Undang HAM 99, 2000, Undang-Undang tentang hak sipil, sosial, politik, budaya, ekonomi, itu juga dijelaskan juga, diratifikasi juga dalam undang-undang. Jadi sebenarnya Indonesia ini lengkap kalau kita bicara HAM ya, karena dia akomodir juga pandangan Islam, dia akomodir juga pandangan Barat. Makanya saya bilang Indonesia ini seperti bahasa Soekarno ya, taman sarinya dunia. Dia bisa mempertemukan segala kepentingan yang terjadi gitu Pak. Walaupun sekarang agak serong-serong ke Barat gitu loh. Tuh, bahkan ujung-ujungnya sekarang serong-serong ke Tiongkok. Gitu, karena sekarang ukuran kurs itu diukur berdasarkan yuan lagi gitu, bukan dolar. Jadi kita ini tidak jelas juga mazhabnya kayak kemana yang kecurangan, tapi di situ juga poin bagusnya sehingga terjadi pertarungan gagasan, tuh, tidak tunggal gini apa-apa. Nah terakhir, bagaimana HAM dalam Islam? Nah tadi sempat dijelaskan oleh Bu Bin juga bahwa ini ada yang menarik ya dari bukunya siapa? Jimli Asidik. Nah, dia bicara tentang HAM di bukunya itu, dia bahwa ada satu yang menarik dalam OKI atau organisasi Islam atau internasional itu, bahwa selain ada DUHAM, organisasi Islam itu sekitar 70-an negara itu juga menyelenggarakan apa yang kemudian disebut sebagai deklarasi kewajiban asasi manusia untuk menyeimbangi hak asasi manusia. Kalau katanya El-Har itu pakar hukum, persoalan hukum itu bicara tentang hak dan kewajiban. Hak dulu baru kewajiban. Kalau dalam pandangan etika, kewajiban dulu baru hak. Nah makanya pertanyaannya sekarang, mana kewajibannya? Selama ini kita bicara hak. Nah dalam pasal 28 kita itu 28A sampai J, A sampai I itu bahas hak, pasal J itu bicara kewajiban. Jadi ada ditutup oleh pasal 28J bahwa segala hak asasi manusia itu harus memperhatikan hak asasi manusia orang lain yang sangat bertentangan. Itu yang kemudian disebut sebagai kewajiban asasi manusia. Nah praktiknya dalam Islam kemudian menghargai perempuan, menyimbangkan hak perempuan, yang mana di Barat baru pada tahun 1960-an, supaya perempuan bisa memilih gitu. Dulu di Islam di zaman Rasul itu sudah diangkat, makanya di Fatimah itu keren banget itu, gimana emansipasi itu dibahas, punya Alisariati di situ. Bagaimana penguburan bayi perempuan itu karena faktor ekonomi, kata Alisariati. Termasuk oleh sahabat-sahabat terdekat Rasul gitu, dia mengubur anak perempuannya. Itu kan yang dikutuk dalam Al-Quran kan, kenapa dia sampai mengubur anak perempuannya. Itu tradisi masyarakat Hijaz pada waktu itu. Nah begitu pun dengan perbudakan, perlahan-lahan Islam kemudian menyesuaikan diri dengan kebudayaan Arab untuk kemudian melarang yang namanya perbudakan, sehingga ada kemerdekaan pada waktu itu, termasuk Bilal ya, dimerdekakan. Nah yang mana di Amerika itu baru di perang saudara antara Amerika Latin dan Amerika Utara, akhirnya perbudakan itu dihapus. Bahkan di Amerika sendiri juga kulit hitam itu dulu dibedakan toiletnya.
Kalau teman-teman